Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Pencasorkes. Bapak harap hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak semua, hari ini kita akan membahas materi tentang aktivitas senam, yaitu senam lantai. Sebelum Bapak menjelaskan materi lebih lanjut, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar 3.6, memahami konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. 4.6, mempraktikkan konsep berbagai keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai. Indikator pencapaian kompetensi 3.6.1, peserta didik menyimak informasi dan video peragaan materi terkait dengan keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai dengan penuh tanggung jawab. 4.6.1, peserta didik mencoba dan melakukan kelatihan keterampilan dasar dalam aktivitas spesifik senam lantai dengan baik dan benar. Sejarah. Senam atau gimnastik dalam bahasa Inggris dan gymnastiek dalam bahasa Belanda merupakan istilah yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, yang berarti telanjang, menurut Wardani tahun 2012. Di Yunani sendiri, istilah gimnastik merupakan turunan kata dari gymnasiin, yang berarti berlatih atau melatih diri. Kegiatan berlatih atau melatih diri sangat diperlukan oleh pemuda Yunani kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai 476 Masehi untuk menjadi warga negara yang baik sesuai cita-cita negara dan juga menjadi penduduknya sebagai manusia harmonis. Senam di negara Indonesia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda. Pada waktu itu namanya gimnastiek. Zaman Jepang dinamakan taiso. Pemakaian istilah senam sendiri kemungkinan bersamaan dengan pemakaian kata olahraga sebagai pengganti kata sport. Lahirnya senam artistik di Indonesia yaitu pada saat menjelang pesta olahraga Ganevo I di Jakarta pada tahun 1963, yang mana setiap artistik merupakan salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Induk organisasi Persani, Persatuan Senam Indonesia, merupakan induk organisasi senam yang berada di Indonesia dan dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963. FIG atau Federation Internationale de Gymnastique merupakan induk organisasi senam artistik di internasional. Hakikat senam lantai. Senam dapat diartikan sebagai setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dari arti itu, kita dapat melihat bahwa olahraga senam mempunyai sistematika tersendiri, serta mempunyai tujuan yang hendak dicapai seperti daya tahan, kekuatan, kelenturan, koordinasi, atau bisa juga diperluas untuk membentuk prestasi, membentuk tubuh yang ideal, dan memelihara kesehatan. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Senam lantai disebut juga dengan istilah pembelajaran bebas. Sesuai namanya, senam lantai dilakukan di atas permukaan lantai dengan menggunakan alas. Adapun alas yang biasa digunakan ialah berupa matras sebagai alat bantu utama yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Gerakan senam lantai tersebut bisa dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan. Pada umumnya, di dalam pertandingan resmi, senam lantai dilakukan di atas lantai yang memiliki ukuran 12 x 12 meter. Manfaat latihan senam lantai. Manfaat fisik. Senam adalah kegiatan utama yang paling bermanfaat untuk mengembangkan komponen fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatannya, kamu akan berkembang daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. Manfaat mental dan sosial. Ketika kamu mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan aktivitas senam lantai. 1. Selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. Periksa matras dan keamanan sekitar dari benda yang dapat mengganggu. Dan letakkan matras di atas tanah atau lantai yang rata, aman dari bahaya dan jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. 2.
Pelajari dahulu tahapan gerak sebelum melakukan aktivitas senam lantai. 3. Sebelum melakukan aktivitas senam lantai, lakukan senam pemanasan yang cukup dan lakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. Aktivitas senam lantai. Dalam praktiknya, senam lantai banyak menggunakan gerakan seperti berguling, melompat, meloncat, berputar di udara, dan menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan sikap seimbang atau untuk melompat ke depan atau ke belakang. Pada kegiatan ini, kita akan membahas 3 gerakan dalam aktivitas senam lantai, yaitu guling depan, guling belakang, dan guling lenting. Aktivitas guling depan. Guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelindingkan badan ke depan mulai dari tengkuk, punggung, pinggang, panggul bagian belakang. Dalam gerakan guling depan, bentuk tubuh harus dibulatkan, dan dibutuhkan latihan rutin agar dapat melakukan gerakan guling depan dengan baik. Olahraga guling depan ini sangat bermanfaat bagi tubuh karena dapat melenturkan badan. Sebelum kalian melakukan gerakan guling depan, pahami terlebih dahulu tahapan gerakan yang ada dalam buku paket yang diberikan sekolah. Latihan aktivitas guling depan. Posisi awal, berdiri atau jongkok, kedua kaki rapat, kedua tangan menumpu pada matras, tarik dagu ke dada. Gerakan, letakkan tengkuk pada matras, luruskan tungkai, badan condong ke depan, lakukan gerakan mengguling ke depan mulai dari tengkuk, punggung, dan kaki mengikuti gerakan badan. Posisi akhir, posisi badan kembali berdiri atau jongkok, kaki dirapatkan dan pandangan lurus ke depan. Aktivitas guling belakang. Guling belakang adalah gerakan mengguling atau menggelindingkan badan ke arah belakang mulai dari panggul bagian belakang, pinggang, punggung, dan tengkuk. Gerakan ini lebih susah dibandingkan dengan gerakan guling depan. Dalam gerakan guling belakang, bentuk tubuh harus dibulatkan dan dibutuhkan latihan rutin agar dapat melakukan gerakan guling belakang dengan baik. Olahraga ini sangat bermanfaat bagi tubuh karena dapat melenturkan badan. Sebelum kalian melakukan gerakan guling belakang, pahami terlebih dahulu tahapan gerak yang ada dalam buku paket yang diberikan sekolah. Latihan aktivitas guling belakang. Posisi awal, jongkok, kedua kaki rapat, tundukkan kepala, dagu dirapatkan ke dada, posisikan kedua telapak tangan di samping telinga menghadap ke atas. Gerakan, jatuhkan punggung dengan bentuk badan tetap bulat. Saat punggung mulai menyentuh matras, kedua lutut secepatnya ditarik ke belakang kepala. Kemudian, kedua ujung kaki menyentuh matras di belakang kepala. Tekan matras dengan telapak tangan hingga lurus dan kepala terangkat. Sikap akhir, posisi badan kembali jongkok, kaki dirapatkan dan pandangan lurus ke depan. Aktivitas guling lenting. Guling lenting adalah suatu gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Tolakan tersebut dimulai dari sikap setengah guling ke depan dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Dalam gerakan guling lenting ini dibutuhkan latihan rutin agar dapat melakukan gerakan guling lenting dengan baik. Sebelum kalian melakukan gerakan guling lenting, pahami terlebih dahulu tahapan gerakan yang ada dalam buku paket yang diberikan sekolah. Latihan aktivitas guling lenting. Posisi awal, jongkok menghadap matras atau arah gerakan. Kedua telapak tangan menempel di atas matras. Gerakan, saat tengkuk menempel matras, lecutkan kedua kaki ke depan atas hingga keduanya mendarat pada matras. Saat mendarat pada matras, telapak kaki agak rapat. Sikap akhir, berdiri dengan kedua kaki agak rapat, kemudian tangan ditarik ke depan badan dan pandangan ke arah depan. Baiklah anak-anak, setelah Bapak menjelaskan materi tentang senam lantai, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian lakukan di rumah. Yang pertama, yaitu membuat satu video latihan senam lantai. Silahkan pilih salah satu, antara guling depan, guling belakang, atau guling lenting. 2. Penilaian dilihat dari posisi awal, gerakan, dan posisi akhir. 3. Menggunakan seragam olahraga sekolah. 4. Wajib menggunakan matras, karpet, kasur, atau alas lantai. 5. Video dikirim melalui Google Classroom dengan batas pengumpulan kelas 7A, B, C, dan D hari Senin 25 Januari 2021. Kelas 7E dan F hari Rabu 27 Januari 2021. Untuk tugas dikumpulkan maksimal pukul 15.00 waktu Indonesia Barat.
Baiklah anak-anak, sekian materi yang Bapak sampaikan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan cara 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.